Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat dengan mudah menemukan penggunaan plastik untuk berbagai hal, seperti berbelanja di pasar atau minimarket, makanan cepat saji, snack, air mineral dalam kemasan sebelum adanya bioplastik. Saat ini, lebih dari 18 triliun pon plastik telah diproduksi dan 18 miliar pon plastik telah mengalir ke laut setiap tahun. Menurut Dr. Kostas Velis dari Universitas Leeds, diperkirakan 1,3 miliar ton sampah plastik akan mencemari daratan dan lautan dunia pada tahun 2040 mendatang. Hal ini merupakan kabar buruk, mengingat sampah plastik sulit terurai dan dapat mencemari kehidupan serta lingkungan di daratan dan lautan. Mengenal bioplastik dan aplikasinya. Bioplastik adalah bahan biodegradasi dari sumber terbarukan dan dapat digunakan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan sampah plastik sekali pakai. Bioplastik biasa digunakan untuk benda sekali pakai seperti kemasan makanan, peralatan makan, atau sedotan. Mereka juga sering digunakan sebagai bahan untuk membuat tas, nampan, wadah buah, sayuran, telur, dan daging, botol untuk minuman ringan, produk susu, serta foil pembungkus buah dan sayuran. Plastik juga mempunyai kategori akhir masa pakai atau end of life yang spesifik untuk setiap jenis. Degradable. Semua plastik termasuk plastik berbasis minyak bumi tradisional secara teknis dapat terurai dengan jumlah waktu dan kondisi lingkungan yang tepat. Mereka akan terurai menjadi fragmen-fragmen kecil. Namun, bahan yang digunakan untuk membuat plastik tradisional tidak akan pernah sepenuhnya kembali ke keadaan alami dan akan terus mencemari lingkungan dengan senyawa kimia. Biodegradable. Bioplastik dapat diuraikan oleh mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan alga menjadi air, karbon dioksida, metana, biomasa, dan senyawa anorganik. Namun, bioplastik yang terurai lebih lambat atau membutuhkan beberapa tahun untuk terurai disebut dengan durable atau tahan lama. Compostable. Bioplastik kompos dapat diuraikan oleh mikroorganisme menjadi biomasa yang kaya nutrisi dalam waktu 3 bulan atau tidak meninggalkan racun atau residu. Beberapa bioplastik memerlukan suhu tinggi untuk membusuk dan harus dikembalikan ke fasilitas pengomposan komersial, sementara yang lain dapat dibuat sebagai kompos untuk kebun di rumah. Agar dapat dijadikan kompos, bioplastik harus memenuhi standar ASTM D6400. Jenis bioplastik. Yang pertama, bioplastik pati. Bioplastik pati merupakan jenis plastik ramah lingkungan yang paling banyak digunakan. Sekitar 50% dari pasar bioplastik merupakan bioplastik pati. Pati murni mampu menyerap kelembapan sehingga digunakan oleh sektor farmasi untuk memproduksi kapsul obat. Umumnya, bioplastik pati dicampur dengan polyester biodegradasi. Bioplastik selulosa. Bioplastik selulosa diproduksi dengan menggunakan ester selulosa dan turunan selulosa. Selulosa merupakan biopolimer yang dapat diperoleh dari hasil pertanian dan mempunyai sifat termoplastik sehingga berpotensi untuk dibentuk atau dicetak menjadi kemasan. Keunggulan polimer jenis ini adalah tersedia sepanjang tahun dan mudah terurai secara alami, sehingga selulosa dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat plastik ramah lingkungan.